أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para hadirin, pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih ditakdirkan, diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang beberapa hadis dari kemuliaan bulan suci Ramadan. Di antaranya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sebuah hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman melalui sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'imi'ati dhi'fin illa shaum." Setiap amal yang dilakukan oleh seorang hamba akan dilipat gandakan mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka sesungguhnya puasa itu adalah li, bagiku Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan kepada seorang hamba. Para ulama menjelaskan makna li atau bagiku, artinya bahwasanya puasa itu adalah fa innahu li, bagiku, artinya Allah. Para ulama menjelaskan ada dua makna li pada hadis qudsi yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama, mengapa puasa itu sangat istimewa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, innas shauma kaful imsaki wa huwa tarkul akli wasyurbi. Yaitu bahwasanya puasa itu sesungguhnya seseorang hamba itu mencegah dirinya, yaitu mencegah dari tarkul akli wa syurbi wa qadha'i syahwah, yaitu mencegah dirinya dari mengkonsumsi makanan atau minuman dan mencegah dirinya dari syahwah atau keinginan-keinginannya yang bisa membatalkan puasanya. Wa huwa fi nafsihi sirrun laisa fihi amalun yusyahid la yarahu illallah azza wa jalla. Maka sesungguhnya hal tersebut atau hal tadi, yang segala sesuatu yang membatalkan puasa tadi, itu adalah sifatnya sangat rahasia, yang tidak mungkin seseorang bisa melihatnya. La yarahu illallah, tidak akan ada yang bisa melihatnya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu amalun fil batini bis sabril mujarrad. Maka sesungguhnya puasa itu adalah amal batin, amal yang tersembunyi, yang hanya bisa dilakukan dengan sikap sabar. Kemudian makna kedua, mengapa puasa itu sangatlah istimewa, innahu qahrun li'aduwillahi ta'ala. Maka sesungguhnya puasa itu sejatinya kita sedang dalam keadaan menundukkan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna wasilata syaitani asyahwat. Maka sesungguhnya perantara setan mengganggu diri kita itu sebetulnya adalah dari keinginan-keinginan yang ada dalam hati kita. Wa innama taqwa syahwat bil akli wasyarabi. Maka hanyalah syahwat itu atau keinginan-keinginan dalam hati kita itu akan bertenaga, akan kuat bil akli wasyarabi, dengan kita makan dan kita
minum. Artinya bahwasanya untuk menekan keinginan atau syahwat dalam diri kita hanya bisa dilakukan dengan cara kita menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengingatkan pada kita, inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dammi. Sesungguhnya setan itu pasti akan mengalir dari anak Adam majrad dammi, yaitu di aliran-aliran darah mereka. Fadayyaku majarihi bil ju'i, maka persempitlah aliran-aliran darah tersebut, artinya aliran-aliran darah yang dilewati setan tersebut bil ju'i, yaitu dengan rasa lapar. Dari hadis ini bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwasanya setan itu ikut mengalir dalam darah kita atau ikut mengalir dalam nadi darah kita, dan itu bisa kita persempit, bisa kita hilangkan, yaitu dengan apa? Bil ju'i, dengan rasa lapar yang kita rasakan ketika kita sedang berpuasa. Selanjutnya ada sebuah hadis lagi. Qala sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah. Beliau berkata, dawami qar'a babil jannah. Wahai Aisyah, terus meneruslah, istiqomalah dalam mengetuk pintu surga. Qalat bimadza. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, dengan apa wahai Rasulullah? Qala bil ju'i. Beliau bersabda, yaitu dengan rasa lapar. Karena dengan rasa lapar itu, dengan kita banyak menjalankan puasa, secara otomatis kita adalah orang-orang yang senantiasa mengetuk pintu surga. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain beliau juga menjelaskan bahwasanya likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum. Segala sesuatu itu ada pintunya, dan pintu ibadah adalah puasa. Mengapa puasa merupakan suatu bagian atau hal yang sangat penting sekali, sampai disebutkan puasa adalah sebagai pintu ibadah? Li'annahu yusaffiz dhihna wa yakunu sababan li isyraqin nuri 'alal qalbi. Karena sesungguhnya puasa yang kita lakukan ini dengan menahan lapar, kemudian dengan sabar, yang kemarin sudah kami jelaskan bahwasanya puasa itu adalah kita sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dari menjalankan kemaksiatan, dan sabar dengan keadaan. Li'annahu yusaffiz dhihna, karena puasa itu menjernihkan pikiran kita. Wa yakunu sababan li isyraqin nuri 'alal qalb, dan puasa itu menjadikan sebab hati kita akan bersinar. Fayan syarihas sadri lil ibadah. Ketika pikiran kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi bersih, dan hati kita bersinar, maka hati kita akan senantiasa menjadi mudah untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita akan menjadi lapang, dan hati kita, diri kita akan menjadi bisa mudah atau punya semangat yang kuat dalam menjalankan amal-amal ibadah yang lainnya. Dan tentunya ketika kita menjalankan puasa ini, Rasulullah memberikan sebuah pelajaran pada kita, yaitu bahwasanya di surga, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan. Jadi
bagi orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa, maka di akhirat kelak ketika di surga itu Allah sudah menyiapkan sebuah pintu khusus, yaitu yang namanya Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun, tidak akan memasuki pintu Ar-Rayyan tadi kecuali orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa. Wa huwa mau'udun biliqa'illahi ta'ala fi jazaa'i shaumi. Dan dia, yaitu orang yang berpuasa tadi, mau'udun biliqa'illah, mereka akan mendapatkan janji bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala fi jazaa'i shaumi, yaitu sebagai balasan puasa yang telah seorang hamba lakukan. Oleh karena itu, lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar, yaitu kebahagiaan ketika seorang hamba berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan nanti ketika seorang hamba bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang 3 macam derajat orang yang berpuasa. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan yang sangat banyak sekali tentang orang yang berpuasa, tentang pahala orang yang berpuasa. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang 3 derajat puasa. Yang pertama adalah shaumul umum, puasanya orang umum. Yang kedua, shaumul khusus, yaitu puasanya orang khusus. Dan yang ketiga, wasaumu khususil khusus, puasanya orang yang khususnya khusus. Jadi di atas yang kedua. Apa perbedaan dari 3 macam derajat puasa ini? Yang pertama, shaumul umum, puasa secara umum, yaitu kaful batni wal faraji an qada'i syahwah, yaitu mencegah perut kita, ya, artinya mencegah dari makan dan minum, wal faraji, dan kemaluan kita, an qada'i syahwah, dari memenuhi keinginan. Nanti hanya sekedar menahan makan, menahan minum, menahan berhubungan dengan pasangan. Ini termasuk puasa yang pertama, puasa yang sifatnya umum. Dan insya Allah setiap orang pasti sudah melewati level yang pertama ini. Selanjutnya level yang kedua, shaumul khusus, yaitu puasa khusus, yaitu kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi warijli wasairil jawarih anil asam, yaitu mencegah pendengaran kita, mencegah penglihatan, mencegah lisan, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan dosa. Ini sudah mulai level yang kedua. Tidak hanya sekedar menahan perut, kemaluan dari keinginan-keinginan, akan tetapi kita juga menjaga anggota tubuh kita dari menjalankan suatu perbuatan dosa. Selanjutnya, yang ketiga adalah shaumul khususil khusus, khususnya khusus, yaitu shaumul qalbi anil himamid daniyah wal afkarid dunyawiyah, yaitu puasa hati dari keinginan-keinginan yang remeh dan pikiran-pikiran duniawi, yaitu kafuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kuliyah, yaitu mencegahnya dari apa yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwasanya level yang ketiga ini adalah puasanya para nabi,
para rasul dan orang-orang yang soleh. Akan tetapi untuk diri kita sebagai orang muslim, setidaknya kita bisa memaksimalkan diri kita berada pada level yang kedua, yaitu shaumul khusus, puasanya orang-orang khusus. Dalam kitab Ihya dijelaskan setidaknya ada 6 syarat yang bisa dipenuhi bagi seseorang yang ingin berada di level yang kedua. Yang pertama adalah ghaddul basari wa kaffuhu 'anil ittisa'i fin nadhari ila kulli ma yadhummu wa yakrahu wa ila kulli ma yashghulul qalbi wa yalhi an dzikrillah. Yaitu ghaddul basar, menjaga pandangan. Artinya mencegahnya dari melihat sesuatu yang diharamkan atau yang dimakruhkan, yaitu sehingga dengan hal itu akan menyibukkan hati atau melalaikan dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan atau dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadhratu sahmun masmumun min sihamil iblis la'anahullah. Karena pandangan itu adalah anak panah yang dihempaskan oleh iblis. Faman tarakaha khaufan minallah atahullahu azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Dan barang siapa bisa meninggalkannya atau menjaga pandangannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan iman yang bisa menjadikan hatinya akan terasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebuah hadis yang lain dijelaskan bahwasanya khamsun yaftarna shaimu, ada 5 hal yang bisa menjadikan pahala seorang yang berpuasa itu akan gugur. Artinya orang yang berpuasa, pahala puasanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasanya tetap sah, tapi secara pahalanya akan berkurang atau akan menjadi gugur. 5 apa saja yang menjadikan pahala orang yang berpuasa itu akan berkurang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah al-kizbu, yaitu orang yang berbohong. Yang kedua adalah wal ghibatu, orang yang ghibah atau ngerasani. Yang ketiga adalah an-namimatu, adu domba. Yang keempat adalah al-yaminul kadzibah, yaitu bersaksi bohong atau saksi palsu. Dan yang kelima adalah an-nadhratu bisyahwah, memandang dengan di situ ada dorongan nafsu atau keinginan yang tidak baik. 5 ini hati-hati jangan sampai kita lakukan selama kita berpuasa, yaitu yang pertama berbohong, kemudian rasan-rasan ghibah, yang ketiga adalah mengadu domba, yang keempat memberikan saksi palsu, yang kelima adalah an-nadhratu bisyahwah, melihat, memandang dengan ada dorongan nafsu atau memandang sesuatu yang tidak baik, ya, yang diharamkan atau dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat yang kedua dari orang yang ingin mencapai level shaumul khusus, yaitu hifdzul lisan anil hadyan, yaitu al-kalamul ladzi la faidata fihi, menjaga lisan dari perkataan yang tidak ada faedahnya. Itu tadi sudah kami jelaskan, diantaranya adalah berbohong, kemudian an-namimah, mengadu domba, wal fahsya, yaitu berkata kotor, kemudian al-mira, al-mujadalah, yaitu berdebat yang tidak bermanfaat, ya. Kemudian selanjutnya yang harus senantiasa kita lakukan adalah wa ilzamuhus sukut
bizikrillah, yaitu melazimkan diri kita untuk banyak diam dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa tilawatul Qur'ani, ya, dan juga dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Fahadza shaumul lisan, ya. Inilah yang dimaksud dengan lisan kita berpuasa, yaitu kita tidak mengucapkan sesuatu yang dilarang, ya, akan tetapi kita harus memperbanyak mengucapkan sesuatu yang baik, yaitu diantara berzikir, dan yang lain adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, adalah kafus sam'i anil isgha'i ila kulli makruhin lianna kullama harrama qawlahu harramal isgha'u ilaihi, yaitu mencegah pendengaran kita dari ikut bercampur atau mendengarkan sesuatu yang makruh, ya. Karena sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Allah perkataannya, atau sesuatu perkataan yang diharamkan oleh Allah, sejatinya kita juga diharamkan ikut mendengarkannya. Sebagaimana misalnya ketika ada orang yang sedang ghibah atau rasan-rasan, ya, tapi kita ikut mendengarkan. Kita tidak berbicara tapi ikut mendengarkan. Hal ini juga termasuk bagian dari sesuatu yang dilarang. Kenapa demikian? Karena Rasulullah dalam sebuah firman-Nya Allah berfirman, "Walidzalika sawwallahu azza wa jalla bainal mustami' wa akilis suht." Hal ini sebagaimana Allah menyamakan orang yang mendengar itu sama dengan orang yang banyak makannya. Dalam surah Al-Maidah dijelaskan, samma'una lil kadhibi akaluna lis suhti, yaitu orang-orang yang mendengarkan hal-hal yang bohong atau orang-orang yang mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu sama halnya dengan orang-orang yang banyak mengkonsumsi makanan. Lidzalika qala sallallahu alaihi wasallam al-mutabu wal mustami'u syarikani fil ifmi. Oleh karena itu beliau bersabda bahwasanya orang yang ghibah, orang yang banyak rasan-rasan itu, wal mustami' dan orang yang mendengarkan, syarikani fil ifmi, dua-duanya termasuk golongan orang-orang yang berdosa. Ini adalah yang ketiga, ya, yaitu menjaga telinga kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang keempat adalah kaffu baqiyatil jawarih anil athami minal yadi warijli wa anil makarih wa kaful badni anis syubuhati waqtil iftari, yaitu mencegah bagian tubuh kita yang lain dari perbuatan dosa, baik itu tangan, kemudian kaki, ya, dan dari hal-hal yang dilarang, ya, dari keinginan-keinginan yang tidak baik, dan juga mencegah perut kita, ya, dari hal-hal yang syubhat ketika kita berbuka puasa. Jadi puasa kita tidak akan bermakna, ya, kecuali kita bisa berhati-hati ketika dalam keadaan berbuka puasa. Artinya jangan sampai ketika yaitu kafu an ta'amil halal tsummal iftari alal haram, yaitu selama puasa kita mencegah diri kita dari hal-hal yang sebetulnya halal, akan tetapi ketika kita berbuka puasa ternyata kita mengkonsumsi sesuatu yang syubhat atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai. Oleh karena itu, permisalan orang yang berpuasa, ya, kemudian ketika berbuka, ya, mengkonsumsi sesuatu yang haram atau syubhat adalah ibarat yabna qasron
wa yahdimu misron. Ibarat orang yang sedang membangun istana, tapi sejatinya dia dalam waktu yang sama telah merobohkan suatu kota. Ini percuma. Ketika puasa dia mencegah dari sesuatu yang halal, tapi ternyata ketika berbuka dia mengkonsumsi suatu makanan yang tidak jelas syubhat, atau bahkan mengkonsumsi suatu makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, ada sebuah hadis yang sangat sering kita dengar, ya, kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illal ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya sekedar lapar dan haus saja. Ada 3 makna di sini yang dijelaskan oleh ulama. Yang pertama adalah qila huwallazi yafturu 'alal haram, ya, yaitu dikatakan di antaranya adalah orang yang berbuka puasa yaitu mengkonsumsi sesuatu yang haram. Yang kedua huwallazi yumsiku 'anit ta'amil halal wa yuftiru 'alal luhumin nas bil ghibah wa huwa haram. Yang kedua adalah orang yang ketika siang hari berpuasa mencegah dari makanan yang halal, tapi ternyata dia sedang berbuka puasa dengan daging manusia. Artinya dia puasa tapi dalam siang harinya yaitu ghibah atau rasan-rasan, wa huwa haram. Hal itu sangat diharamkan. Dan kemungkinan yang ketiga adalah huwallazi la yahfadzu jawarihahu 'anil atham, yaitu orang-orang yang tidak menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal dosa, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kelima adalah alla yastakfiru minal halali waqtal iftari bihaitsu yamtali'u jawfuh, yaitu hendaklah seorang yang berpuasa itu jangan sampai berlebih-lebihan mengkonsumsi sesuatu yang halal ketika dia berbuka puasa. Bihaitsu yamtali'u jawfuh, sehingga seakan-akan rongga mulut atau rongga tenggorokan dan mulutnya dipenuhi dengan makanan. Jadi dimakruhkan, ya, terlalu banyak mengkonsumsi atau makan ketika sedang berbuka puasa. Dan yang terakhir, yang keenam dari syarat kita bisa menjalankan level yang kedua, puasa khusus, yaitu an yakuna qalbahu ba'dal iftari mu'allaqan muttariban bainal khaufi war roja'i, yaitu hati kita ketika berbuka puasa, di situ ada perasaan khauf war roja, ada perasaan takut, juga sekaligus ada perasaan berharap. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu selama hari tadi bagaimana kualitas puasa kita. Di kita ada perasaan khauf dan roja. Artinya idlaisa yadri ayaqbalu shaumuhu minal muqarrabin, ya. Apakah puasa yang kita lakukan tadi kita termasuk orang-orang yang muqarrabin, atau puasa kita termasuk yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, au yarida alaihi fahuwa minal mamqutin, ya. Atau justru puasa kita ditolak, ya, sehingga kita termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setidaknya ketika kita berbuka puasa, kita harus banyak berdoa, ya. Kita berharap agar puasa kita termasuk puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang barokah ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Semoga amal ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu